Masa yang akan menentukan sisa hidupmu. Suatu hari kamu akan mengerti. Pernah tidak kamu duduk sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba bertanya pada diri sendiri, aku sebenarnya sedang menuju kemana? Di siang hari semuanya terlihat baik-baik saja. Kamu tertawa, kamu bekerja, kamu bermain media sosial, kamu berbicara dengan teman-teman. Tetapi ketika malam datang dan dunia mulai sunyi, ada satu pertanyaan yang terus muncul di dalam hati. Apakah hidupku benar-benar bergerak ke arah yang aku inginkan? Banyak orang mengira usia 20-an adalah masa untuk bersenang-senang, masa untuk mencoba segala hal, masa untuk menikmati kebebasan. Dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Setiap hari yang kamu jalani hari ini sedang membangun seseorang yang akan kamu temui 5 atau 10 tahun ke depan. Dirimu di masa depan. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Apa yang sedang dia lakukan? Di mana dia tinggal? Bagaimana kondisi keuangannya? Siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya? Dan yang paling penting, apakah dia bangga dengan keputusan yang kamu ambil hari ini? Karena kenyataannya, masa depan tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibangun dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. 1 jam yang kamu habiskan hari ini, 1 kebiasaan yang kamu ulang setiap hari, 1 keputusan yang kamu ambil ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Semua itu sedang menyusun masa depanmu sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Kamu akan menyadari bahwa hidupmu saat itu bukan hasil dari keberuntungan, bukan juga hasil dari nasib semata, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang terus kamu lakukan ketika masih muda. Jadi, jika saat ini kamu merasa bingung, merasa tertinggal, atau bahkan merasa hidupmu belum jelas arahnya, jangan takut, karena mungkin malam ini adalah malam ketika semuanya mulai berubah. Bukan karena hidupmu langsung menjadi mudah, tetapi karena untuk pertama kalinya kamu mulai melihat hidupmu dengan lebih jernih. Dan percayalah, itulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Tidak ada yang benar-benar tertinggal. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak anak muda merasa cemas hari ini adalah karena mereka terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Setiap kali membuka media sosial, ada seseorang yang baru membeli mobil, ada seseorang yang baru menikah, ada seseorang yang baru sukses, ada seseorang yang sedang berlibur. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-10 kehidupan orang lain. Lalu muncul pikiran, mungkin aku terlambat, mungkin aku kalah, mungkin aku tidak akan berhasil. Padahal kenyataannya, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Pohon mangga tidak iri kepada pohon kelapa, matahari tidak iri kepada bulan, karena mereka tahu masing-masing memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Begitu juga dirimu. Bukan tugasmu untuk menjadi seperti orang lain. Tugasmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang mampu bertahan, bertumbuh, dan terus berjalan. Dan percayalah, masih ada banyak waktu untuk membangun hidup yang kamu impikan. Kesalahan yang diam-diam menghancurkan masa depan. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Masa depan jarang hancur karena satu kesalahan besar. Biasanya, ia hancur karena ribuan keputusan kecil yang dianggap sepele. Menunda belajar hari ini, menunda bekerja hari ini, menunda memperbaiki diri hari ini, lalu mengulanginya besok dan besoknya lagi, hingga bertahun-tahun berlalu. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Begitu juga kehancuran, karena hidup tidak berubah dalam sehari. Tetapi hidup bisa berubah karena apa yang kamu lakukan setiap hari. Pertanyaannya sekarang, kebiasaan apa yang sedang kamu bangun? Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Ada masa dalam hidup ketika kamu bekerja keras, tetapi tidak ada yang memuji. Kamu berusaha berubah, tetapi tidak ada yang peduli. Kamu berjuang diam-diam, tetapi tidak ada yang melihat, dan itu menyakitkan. Namun inilah kenyataan yang harus diterima. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang tahu beban yang kamu pikul, dan tidak semua orang akan mendukungmu. Tetapi selama kamu tahu alasan mengapa kamu memulai, kamu tidak membutuhkan tepuk tangan dari siapapun. Karena suatu hari nanti, hasil kerja kerasmu akan berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dulu mungkin kamu memiliki banyak rencana, target, impian, harapan. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Ada pintu yang tertutup, ada kesempatan yang hilang, ada orang yang pergi, ada kegagalan yang datang tanpa permisi. Tetapi justru disitulah kedewasaan mulai tumbuh.
Kamu belajar bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang tetap melangkah meskipun tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Karena seringkali, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih baik. Orang biasa yang menjadi luar biasa. Tahukah kamu, banyak orang sukses bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka paling berbakat, tetapi karena mereka bertahan lebih lama daripada kebanyakan orang. Saat orang lain menyerah, mereka terus belajar. Saat orang lain berhenti, mereka terus bergerak. Saat orang lain mencari alasan, mereka mencari jalan. Kehebatan bukanlah sesuatu yang lahir dalam semalam. Ia dibangun dari konsistensi yang membosankan. Dan itulah yang tidak mau dilakukan banyak orang. Harga dari sebuah impian. Setiap impian memiliki harga. Dan seringkali, harga itu bukan uang, melainkan waktu, kenyamanan, kesabaran, disiplin. Kamu ingin hidup yang berbeda? Maka kamu harus berani melakukan hal yang berbeda, karena tidak mungkin mendapatkan hasil baru dengan kebiasaan lama yang sama. Jika hari ini terasa berat, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang membayar harga dari masa depan yang lebih baik. Jangan menunggu motivasi. Banyak orang menunggu semangat untuk memulai, padahal kenyataannya, semangat sering datang setelah kita bergerak, bukan sebelumnya. Kamu tidak perlu merasa siap, kamu hanya perlu mulai. Satu langkah kecil, satu halaman buku, satu pekerjaan selesai, satu kebiasaan baik. Karena tindakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang hanya muncul sesekali. Lingkungan menentukan masa depanmu. Lihatlah 5 orang yang paling sering bersamamu, karena perlahan kamu akan menjadi seperti mereka. Cara berpikir mereka, kebiasaan mereka, standar hidup mereka. Jika kamu terus berada di lingkungan yang membuatmu malas, maka berkembang akan terasa sulit. Tetapi jika kamu berada di sekitar orang-orang yang bertumbuh, kamu juga akan terdorong untuk naik level. Pilih lingkunganmu dengan bijak, karena masa depanmu sedang dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitarmu hari ini. Surat untuk dirimu 5 tahun lagi. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Dia sedang membaca kisah hidupmu hari ini. Dia melihat semua keputusan yang sedang kamu ambil, semua alasan yang kamu buat, semua usaha yang kamu lakukan. Lalu dia bertanya, apakah kamu benar-benar memberikan yang terbaik? Bukan untuk orang lain, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengan versi masa depan itu. Dan ketika hari itu tiba, semoga dia tersenyum. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena dia tahu, kamu tidak menyerah ketika keadaan sedang sulit. Kamu tetap berjalan, kamu tetap berjuang, dan dari langkah-langkah kecil itulah sebuah kehidupan yang luar biasa mulai terbentuk. Tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Ada satu momen yang akan dialami hampir setiap orang dewasa. Momen ketika kamu sadar, tidak ada pahlawan yang akan datang. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba mengubah hidupmu. Tidak ada seseorang yang akan memikul seluruh bebanmu. Pada akhirnya, kamu harus berdiri dengan kakimu sendiri. Dan meskipun kenyataan itu terasa berat, justru disitulah kekuatanmu mulai lahir. Karena ketika kamu berhenti menunggu pertolongan, kamu mulai menemukan kemampuan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kesendirian yang mengubah seseorang. Ada masa ketika hidup terasa sepi. Pesan yang dulu ramai mulai berkurang. Teman-teman mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Orang yang dulu selalu ada, perlahan menjauh. Awalnya terasa menyakitkan, tetapi lama-kelamaan kamu akan mengerti. Kesendirian bukan hukuman. Kesendirian adalah ruang. Ruang untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Ruang untuk memperbaiki diri. Ruang untuk tumbuh tanpa gangguan. Kadang-kadang, Tuhan mengurangi keramaian di sekitarmu agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dunia tidak selalu adil. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang curang justru berhasil. Seseorang yang malas justru beruntung. Seseorang yang tidak pantas justru mendapatkan kesempatan. Dan kamu bertanya, kenapa hidup tidak adil? Jawabannya sederhana, karena dunia memang tidak selalu adil. Tetapi hidup bukan tentang mengeluhkan ketidakadilan. Hidup adalah tentang tetap melakukan yang benar. Bahkan ketika jalan yang benar terasa lebih sulit. Karena karakter seseorang terlihat bukan saat keadaan mudah, tetapi saat keadaan tidak berpihak padanya. Luka yang tidak terlihat. Ada luka yang tidak bisa dilihat mata. Luka karena dikhianati. Luka karena gagal. Luka karena merasa tidak cukup baik. Luka karena kehilangan seseorang yang sangat berarti. Orang lain mungkin tidak tahu. Mereka melihatmu tersenyum. Mereka melihatmu bercanda.
tetapi mereka tidak tahu perang yang sedang terjadi di dalam dirimu. Jika kamu sedang membawa luka seperti itu, jangan buru-buru membenci dirimu. Luka bukan tanda kelemahan. Luka adalah bukti bahwa kamu pernah berjuang, dan setiap luka yang sembuh akan meninggalkan kebijaksanaan. Uang memang penting, tapi saat masih muda, banyak orang berkata uang bukan segalanya. Namun ketika dewasa, kamu akan mengerti bahwa uang memang bukan segalanya. Tetapi banyak masalah menjadi lebih berat ketika tidak memilikinya. Karena itu belajarlah menghasilkan, belajarlah mengelola, belajarlah menghargai setiap rupiah. Namun jangan sampai hidupmu hanya mengejar angka. Karena ada orang kaya yang kehilangan ketenangan, ada orang sukses yang kehilangan keluarganya, dan ada orang terkenal yang kehilangan dirinya sendiri. Carilah keseimbangan. Musuh terbesarmu ada di dalam dirimu. Banyak orang mengira musuh terbesar mereka adalah keadaan, padahal seringkali musuh terbesar adalah diri sendiri. Rasa malas, rasa takut, keraguan, kebiasaan menunda, suara kecil yang terus berkata, nanti saja, besok saja, belum waktunya. Dan tanpa sadar, tahun demi tahun berlalu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan memenangkan pertarungan di dalam dirimu sendiri. Disiplin saat tidak ada yang melihat. Semua orang bisa terlihat hebat ketika diperhatikan, tetapi karakter sejati muncul ketika tidak ada yang melihat. Apakah kamu tetap belajar? Apakah kamu tetap bekerja? Apakah kamu tetap menjaga komitmen? Karena kesuksesan dibangun dari ribuan tindakan kecil yang tidak pernah diposting di media sosial, tidak pernah dipuji, tidak pernah diperhatikan, tetapi dilakukan dengan konsisten. Dan itulah yang membedakan orang biasa dengan orang luar biasa. Jangan takut memulai dari nol. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu. Mereka gagal karena terlalu malu untuk memulai dari bawah. Mereka ingin langsung berhasil, langsung terlihat hebat, langsung mendapatkan hasil besar. Padahal hampir semua orang sukses pernah menjadi pemula, pernah tidak tahu apa-apa, pernah melakukan kesalahan, pernah diremehkan. Jangan takut terlihat kecil hari ini, karena sesuatu yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Waktu tidak pernah berhenti. Coba pikirkan, 5 tahun yang lalu terasa seperti baru kemarin, dan 5 tahun ke depan akan datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Pertanyaannya bukan apakah waktu akan berlalu, karena waktu pasti berlalu. Pertanyaannya adalah, akan menjadi siapa dirimu ketika waktu itu berlalu? Karena setiap hari yang kamu habiskan hari ini sedang membentuk jawaban dari pertanyaan itu. Saatnya berhenti menjadi penonton. Terlalu banyak orang hanya menonton hidup. Mereka menonton orang lain sukses, menonton orang lain berkembang, menonton orang lain mencapai impiannya, sementara mereka sendiri terus menunda, terus menunggu, terus mencari waktu yang sempurna. Padahal waktu yang sempurna tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keputusan. Keputusan untuk mulai hari ini, keputusan untuk bergerak hari ini, keputusan untuk berubah hari ini. Karena masa depanmu tidak sedang menunggu, ia sedang dibangun. Saat ini, detik ini, oleh pilihan-pilihan yang kamu ambil sekarang. Penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada gagal, dan kebanyakan orang baru menyadarinya ketika waktu sudah terlambat. Bukan kehilangan uang, bukan kehilangan jabatan, bukan kehilangan kesempatan, tetapi kehilangan kemungkinan. Bayangkan suatu hari nanti, usiamu sudah jauh lebih tua dari hari ini. Rambutmu mulai memutih, tenagamu tidak lagi sama, dan kamu duduk sendirian sambil mengenang perjalanan hidupmu. Lalu satu persatu kenangan mulai muncul. Kamu mengingat impian yang pernah membuat matamu berbinar. Kamu mengingat rencana-rencana besar yang dulu ingin kamu wujudkan. Kamu mengingat semangat yang dulu pernah begitu membara. Tetapi kemudian, kamu juga mengingat semua alasan yang membuatmu berhenti. Aku takut gagal. Aku belum siap. Nanti saja kalau keadaan sudah lebih baik. Nanti saja kalau aku lebih percaya diri. Dan tanpa sadar, kata nanti berubah menjadi bertahun-tahun. Inilah yang tidak disadari banyak orang. Sebagian besar mimpi tidak mati karena kegagalan. Sebagian besar mimpi mati karena penundaan. Karena terlalu banyak orang yang menunggu waktu yang sempurna. Padahal, waktu yang sempurna tidak pernah datang. Hidup selalu sibuk, keadaan selalu rumit, masalah selalu ada, dan ketakutan selalu mengikuti. Jika kamu menunggu semua ketakutan hilang sebelum melangkah, maka kemungkinan besar kamu tidak akan pernah memulai. Lihatlah orang-orang yang berhasil dalam hidup. Mereka bukan orang yang tidak takut. Mereka bukan orang yang tidak pernah ragu. Mereka bukan orang yang selalu percaya diri.
Mereka hanya mengambil keputusan untuk bergerak meskipun takut. Mereka tetap berjalan meskipun tidak tahu hasil akhirnya. Dan itulah yang membedakan mereka. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu mungkin akan menyesali kesalahan yang pernah dibuat. Tetapi rasa sakit itu tidak akan sebesar penyesalan karena tidak pernah mencoba. Karena kegagalan memberi pelajaran. Tetapi kesempatan yang tidak pernah diambil hanya menyisakan tanda tanya. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dengan tanda tanya. Bagaimana jika waktu itu aku berani? Bagaimana jika waktu itu aku memulai? Bagaimana jika waktu itu aku tidak menyerah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menghantui banyak orang di usia tua. Maka selama kamu masih memiliki waktu, jangan terlalu sibuk menghitung kemungkinan gagal. Mulailah menghitung kemungkinan berhasil. Karena seringkali kita meremehkan apa yang bisa terjadi ketika seseorang terus berjalan selama bertahun-tahun. Hari ini mungkin tidak mengubah hidupmu, besok mungkin juga belum, bulan depan mungkin hasilnya masih kecil. Tetapi 5 tahun dari sekarang, segalanya bisa sangat berbeda. Dan perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Hidup tidak sedang berlomba dengan siapapun. Ada alasan mengapa begitu banyak orang merasa lelah secara mental. Mereka terus berlari, tetapi mereka bahkan tidak tahu sedang mengejar apa. Mereka melihat teman membeli rumah, lalu merasa tertinggal. Mereka melihat orang lain menikah, lalu merasa tertinggal. Mereka melihat seseorang sukses di internet, lalu kembali merasa tertinggal. Seolah-olah hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir. Padahal kenyataannya, tidak semua orang memiliki titik awal yang sama. Tidak semua orang memiliki cerita yang sama. Tidak semua orang membawa beban yang sama. Membandingkan hidupmu dengan orang lain, sama seperti membandingkan perjalanan kapal dengan perjalanan pesawat. Tujuannya mungkin sama, tetapi jalannya berbeda. Kecepatannya berbeda, tantangannya berbeda. Maka berhentilah mengukur dirimu dengan kehidupan orang lain. Ukurlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah hari ini kamu sedikit lebih baik, sedikit lebih bijak, sedikit lebih disiplin, sedikit lebih berani? Jika jawabannya iya, maka kamu sedang bertumbuh, dan itu sudah cukup. Karena kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah menjadi lebih baik daripada versi dirimu yang dulu. Orang kuat bukan orang yang tidak pernah menangis. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh lemah, tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa, tidak boleh menangis. Padahal kenyataannya, orang yang paling kuat seringkali adalah orang yang pernah hancur berkali-kali. Mereka pernah gagal, pernah kecewa, pernah kehilangan, pernah merasa ingin menyerah, tetapi mereka memilih bangkit lagi. Kekuatan bukan berarti tidak memiliki luka. Kekuatan adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun membawa luka. Dan jika saat ini kamu sedang berjuang menghadapi sesuatu yang berat, ingatlah ini, tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa merasa sedih, tidak apa-apa menangis. Yang penting, jangan berhenti, karena badai terkuat sekalipun tidak berlangsung selamanya. Keajaiban dari konsistensi. Kebanyakan orang meremehkan kekuatan satu hari. Mereka berpikir satu hari tidak berarti apa-apa. Tetapi hidup sebenarnya dibangun dari kumpulan satu hari. Satu hari membaca, satu hari belajar, satu hari menabung, satu hari berlatih, satu hari memperbaiki diri. Lalu diulang lagi, dan lagi, dan lagi, sampai bertahun-tahun. Masalahnya, konsistensi terasa membosankan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, tidak ada hasil instan. Tetapi justru karena itulah sedikit orang yang melakukannya. Dan karena sedikit orang yang melakukannya, hasilnya menjadi luar biasa. Orang biasa fokus pada hasil, orang hebat fokus pada proses, dan hasil hanyalah konsekuensi dari proses yang dilakukan cukup lama. Mimpi tidak membutuhkan kesempurnaan. Seringkali kita menunggu terlalu lama karena ingin semuanya sempurna. Padahal kesempurnaan hanyalah ilusi. Tidak ada bisnis yang sempurna ketika dimulai. Tidak ada karya yang sempurna ketika dibuat pertama kali. Tidak ada perjalanan yang sempurna ketika dimulai. Yang ada hanyalah keberanian untuk memulai, kemudian belajar sepanjang jalan. Jika kamu menunggu menjadi sempurna, kamu akan menghabiskan hidupmu untuk menunggu. Jika kamu berani memulai, kamu memberi dirimu kesempatan untuk berkembang. Dan perkembangan selalu lebih berharga daripada kesempurnaan. Saat semua orang meragukanmu. Ada masa dalam hidup ketika tidak ada yang benar-benar percaya pada mimpimu. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kamu bisa merasakannya. Dari cara mereka memandangmu, dari cara mereka merespons idemu, dari nada bicara mereka ketika kamu bercerita tentang masa depan. Mereka tersenyum, mereka mengangguk,
tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka tidak yakin kamu bisa melakukannya. Dan jujur saja, kadang-kadang yang paling menyakitkan bukanlah ketika orang asing meragukanmu, tetapi ketika orang-orang yang paling dekat denganmu juga meragukanmu. Keluarga, teman, lingkungan sekitar, mereka mungkin berkata, "Sudahlah, cari yang aman saja. Itu terlalu sulit. Kamu terlalu tinggi bermimpi. Kamu tidak akan sanggup." Awalnya kamu mencoba menjelaskan, mencoba meyakinkan, mencoba membuat mereka mengerti. Tetapi lama-kelamaan kamu sadar, tidak semua orang akan memahami jalan yang sedang kamu tempuh. Karena orang lain hanya bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan. Mereka tidak bisa melihat apa yang sedang kamu bangun di dalam dirimu. Mereka tidak bisa melihat keyakinan yang sedang tumbuh. Mereka tidak bisa melihat perjuangan yang kamu lakukan setiap malam. Mereka hanya melihat hasil, dan hasil seringkali datang paling akhir. Pikirkan tentang benih yang ditanam di tanah. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tidak ada yang terlihat di permukaan. Jika seseorang melihatnya, mereka mungkin berpikir tidak ada yang terjadi. Padahal di bawah tanah, akar sedang tumbuh, menguat, mempersiapkan diri. Begitu juga dirimu. Jangan terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Fokuslah membangun dirimu. Karena suatu hari nanti, ketika hasil mulai terlihat, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Hasilmu akan berbicara sendiri. Dan saat hari itu datang, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah ketika semua orang meragukanmu. Menjadi pribadi yang sulit dikalahkan. Ada satu jenis kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipinjam, yaitu kekuatan mental. Kekuatan untuk tetap berdiri ketika hidup sedang tidak berpihak. Kekuatan untuk tetap bergerak ketika keadaan terasa berat. Kekuatan untuk tetap percaya ketika hasil belum terlihat. Orang yang sulit dikalahkan bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Mereka justru sering jatuh, tetapi mereka memiliki satu kebiasaan yang berbeda. Mereka selalu bangkit. Ketika gagal, mereka belajar. Ketika ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika diremehkan, mereka memperbaiki diri. Mereka memahami bahwa hidup tidak akan selalu mudah. Dan karena itu, mereka berhenti berharap hidup menjadi mudah. Sebaliknya, mereka melatih diri menjadi lebih kuat. Karena ketika kamu menjadi lebih kuat, masalah yang dulu terasa besar akan terlihat lebih kecil. Dan suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Karena hal-hal yang dulu hampir menghancurkanmu, justru menjadi alasan mengapa kamu menjadi pribadi yang lebih tangguh hari ini. Waktu adalah mata uang kehidupan, Geda. Banyak orang berpikir uang adalah aset paling berharga. Padahal bukan. Aset paling berharga yang dimiliki manusia adalah waktu. Karena uang yang hilang masih bisa dicari kembali. Tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, tidak peduli seberapa berkuasa seseorang, tidak ada yang bisa membeli 1 menit yang sudah berlalu. Dan itulah mengapa cara seseorang menggunakan waktunya akan menentukan kualitas hidupnya. Bayangkan ada 2 orang yang menerima hadiah yang sama setiap pagi, 24 jam. Orang pertama menggunakan waktunya untuk belajar, membangun keterampilan, menjaga kesehatan, mengembangkan dirinya. Sedangkan orang kedua menghabiskan waktunya tanpa arah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pada awalnya, perbedaan mereka hampir tidak terlihat. Tetapi setelah 5 tahun, 10 tahun, dunia mereka menjadi sangat berbeda. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena penggunaan waktu. Maka mulai hari ini, perhatikan kemana waktumu pergi, karena kesanalah masa depanmu sedang menuju. Surat untuk dirimu di masa depan. Untuk diriku di masa depan. Aku tidak tahu di mana kamu berada saat ini. Aku tidak tahu apakah semua impian kita akhirnya tercapai. Aku tidak tahu apakah perjalanan ini berjalan sesuai rencana. Tetapi ada satu hal yang ingin aku katakan. Aku harap kamu bangga. Bukan karena kita menjadi sempurna. Bukan karena kita tidak pernah gagal. Bukan karena kita selalu berhasil. Tetapi karena kita tidak menyerah. Karena ada begitu banyak malam ketika semuanya terasa berat. Ada begitu banyak hari ketika kita ingin berhenti. Ada begitu banyak momen ketika keraguan mencoba mengambil alih. Namun kita tetap berjalan. Perlahan, selangkah demi selangkah. Aku harap ketika kamu membaca kisah hidup kita, kamu melihat seseorang yang berani mencoba. Seseorang yang berani bermimpi. Seseorang yang tetap melangkah bahkan ketika jalannya gelap. Dan jika ternyata hidup belum sempurna, aku harap kamu tetap bersyukur. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Perjalanan ini tentang menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan jika kamu masih terus bertumbuh, maka kita sedang berada di jalan yang benar. Suatu hari kamu akan berterima kasih pada dirimu hari ini.
Sekarang, setelah semua yang telah kita bicarakan, ada satu hal terakhir yang ingin aku tinggalkan untukmu. Hidupmu mungkin belum sesuai harapan. Mungkin masih banyak masalah. Mungkin masih banyak ketidakpastian. Mungkin masih banyak mimpi yang belum terwujud. Tetapi jangan meremehkan dirimu yang sekarang. Karena dirimu yang sekarang sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Sedang bertahan, sedang belajar, sedang berkembang, sedang membangun fondasi. Mungkin hasilnya belum terlihat. Mungkin perubahan itu masih kecil. Tetapi perubahan besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Sama seperti pohon besar yang dulu hanyalah benih. Sama seperti bangunan tinggi yang dulu hanyalah pondasi. Sama seperti perjalanan panjang yang selalu dimulai dari satu langkah. Maka teruslah melangkah. Ketika lelah, beristirahatlah. Tetapi jangan berhenti. Ketika gagal, belajarlah. Tetapi jangan menyerah. Ketika takut, tetaplah bergerak. Karena keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah tetap berjalan meskipun takut. Dan percayalah, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, akan ada versi dirimu yang melihat ke belakang, melihat semua perjuanganmu hari ini, melihat semua pengorbananmu hari ini, melihat semua keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Lalu dia tersenyum, karena akhirnya dia mengerti bahwa kehidupan yang dia miliki saat itu tidak dibangun dalam semalam, tidak datang karena keberuntungan, tidak muncul karena kebetulan, tetapi dibangun oleh dirimu. Dirimu yang memilih bangun ketika malas, dirimu yang memilih belajar ketika lelah, dirimu yang memilih bertahan ketika ingin menyerah, dirimu yang memilih percaya ketika semuanya terasa tidak pasti. Dan pada hari itu, versi masa depanmu akan mengucapkan satu kalimat sederhana. Terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu tetap berjalan. Terima kasih karena kamu percaya bahwa hidup bisa menjadi lebih baik. Dan mungkin itulah salah satu hadiah terbesar dalam hidup. Bukan tepuk tangan dari dunia, bukan pujian dari orang lain, tetapi rasa bangga yang lahir ketika kamu tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dengan waktu yang diberikan kepadamu. Jadi mulai hari ini, jangan hanya memikirkan masa depan. Bangunlah masa depan itu. Satu kebiasaan, satu keputusan, satu langkah setiap hari. Karena hidup yang luar biasa selalu dibangun dengan cara yang sederhana, selangkah demi selangkah.